Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdallah Razak dengan NIM 200420228 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi modernisasi dalam administrasi publik. Ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah teori sosial. Baiklah, kita masuk kepada materi pertama, yaitu tentang pengertian modernisasi. Berbicara tentang modernisasi, tentu kita harus tahu dulu apa itu modernisasi. Modernisasi dalam ilmu sosial merujuk kepada suatu bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang kepada keadaan yang lebih baik lagi ke depannya, yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Selanjutnya kita akan masuk kepada subtopik yang kedua, yaitu syarat-syarat terjadinya modernisasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat terjadinya modernisasi menurut dua pendapat para ahli. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat modernisasi menurut Max Weber. Syarat-syarat terjadinya modernisasi menurut Max Weber itu ada tiga. Yang pertama yaitu cara berpikir yang ilmiah yang berlembaga dalam kelas penguasa ataupun masyarakat. Yang kedua yaitu sistem birokrasi yang baik, yang benar-benar mewujudkan administrasi dan birokrasi pemerintahan yang berkualitas. Selanjutnya yang ketiga yaitu adanya sistem pemungutan suara atau pengumpulan data yang baik dan teratur yang terpusat pada satu lembaga atau instansi tertentu. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang syarat terjadinya modernisasi menurut salah satu para ahli, yaitu Surdjano Sukanto. Menurut Surdjano Sukanto, syarat terjadinya modernisasi yaitu ada 6 syarat. Yang pertama yaitu cara berpikir yang ilmiah yang sudah berlembaga dan tertanam kuat dalam tatanan masyarakat. Yang kedua, sistem administrasi negara yang sudah baik dan mampu mewujudkan birokrasi yang baik pula. Yang ketiga, sistem pengumpulan data yang teratur dan terpadu, serta terpusat pada suatu lembaga atau instansi tertentu. Yang keempat, menciptakan iklim yang menyenangkan terhadap modernisasi, terutama pada media massa. Yang kelima, tingkat organisasi yang tinggi terutama pada disiplin diri. Yang keenam, sentralisasi wewenang dalam melakukan social planning yang tidak mementingkan kepentingan pribadi dan juga kepentingan kelompok saja. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada subtopik yang ketiga, yaitu tentang hubungan antara modernisasi dan globalisasi. Hubungan antara modernisasi dan globalisasi bagi kehidupan manusia adalah proses penyatuan atau terkaitnya masyarakat antara satu sama lain secara ilmiah atau alamiah, serta perubahan dari tradisional menjadi modern. Modernisasi dan globalisasi adalah dua hal yang selalu dikaitkan satu sama lainnya. Ada yang berpendapat bahwa modernisasi menimbulkan globalisasi, dan ada juga yang berpendapat sebaliknya. Bahkan ada yang berpendapat bahwa keduanya adalah hal yang sama. Globalisasi sendiri diartikan sebagai suatu keadaan di mana orang-orang di dunia atau sekelompok orang-orang di negara tertentu yang memiliki sebuah keterkaitan satu sama lain. Sedangkan definisi dari modernisasi adalah perubahan melalui proses pembangunan yang mengarah kepada kemajuan, perubahan dan tradisional menjadi modern. Modernisasi juga dapat didefinisikan sebagai langkah perubahan budaya suatu masyarakat terhadap semua aspek-aspeknya. Ciri-ciri manusia modern antara lain adalah percaya diri, percaya terhadap ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan, terbuka untuk menerima proses perubahan, dan saling mengapresiasi terhadap prestasi sesama manusia dan sebagainya. Seperti yang dijelaskan di atas mengenai globalisasi dan modernisasi, kita dapat menarik kesimpulannya bahwa manusia adalah subjek yang menciptakan, menerima, dan merasakan hasil dari perubahan budaya dan perkembangan teknologi tersebut. Dengan adanya modernisasi dan globalisasi, manusia dapat menjalani hidup yang lebih mudah, lebih praktis, dan lebih berwarna.
Baiklah, sekarang kita masuk kepada subtopik yang keempat, yaitu dampak globalisasi terhadap perubahan sosial. Berbicara tentang dampak, tentunya ada dampak negatif dan dampak positif. Yang pertama, kita akan bahas tentang dampak positif dari modernisasi dalam perubahan sosial. Yang pertama yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi-teknologi yang dapat dirasakan oleh masyarakat, yang dapat digunakan untuk mendorong ataupun meningkatkan kualitas kehidupan. Contohnya komputer, laptop, televisi, handphone, dan alat elektronik lainnya. Yang kedua, tingkat kehidupan yang lebih baik. Jika kita amati kehidupan manusia dari waktu ke waktu mengalami perubahan, mengalami peningkatan. Peningkatan yang dapat kita rasakan dan lihat secara langsung yaitu semakin berkembang. Dan majunya teknologi, hal ini memudahkan pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan satu orang menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya dampak positif yang ketiga yaitu perubahan tata nilai dan sikap. Terjadinya inovasi dan difusi dalam kebudayaan, hal ini dapat mengubah nilai dan sikap masyarakat yang sebelumnya irasional menjadi rasional. Selanjutnya yaitu dampak perubahan sosial yang bersifat negatif. Yang pertama yaitu sifat individualistik. Persaingan hidup yang makin meningkat mengakibatkan nilai-nilai kemanusiaan mengalami kemunduran. Budaya gotong royong dan tolong-menolong lebih bersifat fungsional, yang contohnya disalurkan melalui lembaga-lembaga masyarakat atau yayasan. Apalagi di lingkungan perkotaan, masyarakat di sana jarang bersosialisasi dengan tetangga yang ada di sekitarnya. Mereka disibukkan dengan urusan pekerjaan sehingga komunikasi antara individu yang renggang, yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang selanjutnya yaitu gaya hidup yang kebarat-baratan. Ini juga merupakan pengaruh dari globalisasi dan juga melanggar nilai-nilai dasar dari Pancasila. Kebudayaan yang dapat mempengaruhi masyarakat tidak hanya berasal dari budaya negara sendiri. Budaya luar juga dapat masuk dan memiliki pengaruh yang besar di bangsa kita. Misalnya budaya barat. Nilai-nilai dari budaya barat ini tidak sepenuhnya bernilai positif, tetapi ada yang berpengaruh dengan hal yang negatif. Contohnya pemanggilan nama orang tua langsung hanya menyebut namanya saja. Selanjutnya dampak negatif yang kedua yaitu pola kehidupan yang konsumtif. Kemampuan daya beli masyarakat yang meningkat membuat para pengusaha memproduksi segala macam barang kebutuhan. Selanjutnya itu kesenjangan sosial. Perubahan sosial akan menimbulkan kesenjangan sosial. Jika perubahan itu hanya dinikmati oleh sekelompok orang saja, maka tidak akan terciptanya keadilan sosial. Tadi kita membahas tentang dampak negatif salah satunya. Maka dari itu sekarang saya mau memaparkan tentang upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi dampak negatif tersebut. Yang pertama yaitu melakukan filter atau penyaringan budaya apa saja yang diterima oleh bangsa kita melalui globalisasi tersebut. Apakah itu sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila atau tidak. Yang kedua, memiliki sikap yang melestarikan budaya lokal, cinta tanah air, dan cinta produk dalam negeri. Yang ketiga, menggunakan teknologi yang ada dengan selektif, sehingga akan menghasilkan sesuatu yang bersifat positif. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu contoh dari modernisasi dalam administrasi publik atau administrasi negara. Di sini saya mengambil contoh yaitu tentang pelayanan publik, yaitu modernisasi dan inovasi dalam pelayanan publik yang berbasiskan website, seperti salah satunya website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pelayanan publik menjadi bagian penting dari peran birokrasi sebagai pelayan masyarakat. Dinamika yang terjadi di masyarakat menjadi sebuah tantangan bagi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan sebuah tuntutan, yaitu melakukan inovasi dalam pelayanan publik. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam pelayanan publik. Masyarakat terlihat ketika teknologi menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Posisi masyarakat Indonesia berada dalam lapis masyarakat digitalisasi. Teknologi secara langsung merubah pola pikir masyarakat menjadi lebih praktis. Maka dari itu dengan adanya modernisasi dalam pelayanan publik dengan contoh website Disdukcapil tadi, maka akan memudahkan masyarakat yang misalnya yang tinggalnya jauh dari pusat perkotaan dalam mengurus segala bentuk dokumen kependudukan.
Maka dari itu, modernisasi dalam administrasi publik ini juga memiliki dampak positif yang sangat besar. Reformasi birokrasi lebih meningkatkan pendapatan pegawai melalui remunerasi untuk menghindari korupsi daripada kualitas dari pelayanan yang diberikan pelayanan publik. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya tentang modernisasi dalam administrasi publik. Semoga bermanfaat dan kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.